Jokowi 404 Natal di Tangerang jadi sorotan. Beredar mural mirip Presiden Joko Widodo yang dilukis di wilayah Tangerang, Banten. Dia harus selesai sampai 2024, kalau nggak tambah kacau. Tapi kritik harus tetap ada, supaya Pak Jokowi tambah baik. Penghapusan mural mencuri perhatian publik beberapa waktu terakhir. Salah satunya yang terjadi di kota Yogyakarta dengan penghapusan mural bertuliskan dibungkam. Maka para seniman yang ingin menyampaikan aspirasinya, mereka berebut ruang publik itu. Gitu. Akhirnya tentu saja mereka akan berada di posisi yang ilegal. Tapi posisi ilegal tidak hanya ditempati oleh para seniman saja loh. Bagaimana dengan iklan sedot WC, badut, segala macam yang ditempelkan sesukanya gitu. Apakah berizin? Tidak juga. Itu di satu sisi. Di sisi lain ketika kita ngomong tentang hukum terkait dengan street art ini, kita mesti membahas tentang kepemilikan. Ayolah masyarakat mungkin bisa ngebandingin lah antara tetap dengan poster rokok, sedot WC dan semacamnya itu dengan visual yang kita buat. Lebih bagus mana gitu aja. Berbagai tanggapan sih Mas kalau dari masyarakat. Mungkin yang karena vandalisme dibuatnya di public space, ya pasti ada banyak tanggapan-tanggapan yang positif atau negatif. Dari graffiti pun kalau ngomongin vandalisme Mas, graffiti lahirnya dari vandalisme gitu sih. Terus mulai berkembang, terus akhirnya ada kayak street art, terus ada yang lebih ke konsep, gambar-gambar kayak di konsep gitu Mas. Ya berangkatnya ini sih dari vandalisme itu sendiri sih. Yang Jokowi 404, not fun, terus Tuhan aku lapar. Ke orang-orang tahu itu Jokowi itu loh, padahal kan nggak ada tulisan Jokowi atau apa. Bisa aja dia kan gambar orang yang mirip Jokowi atau apa gitu kan. Kalau vandalisme sendiri kan dari kata vandal yang itu kalau kita lihat sejarahnya memang suku-suku Vandal di Eropa bagian utara gitu menyerang Imperium Romawi kuno saat itu. Ini kenapa nanti hubungannya dengan karya seni ya? Karena saat itu Romawi itu kan peradaban berkeseniannya kan tinggi, mewarisi dari Yunani kuno. Baik itu arsitektur, baik itu patung, baik itu seni rupa dua dimensional, itu sangat tinggi. Nah, suku-suku Vandal ini merusak. Maka seringkali hal-hal yang merusak terkait dengan sesuatu yang sudah ditata secara menarik, secara indah, secara terstruktur ini disebut sebagai aktivitas vandalisme, kan gitu. Ada suatu properti yang sudah sebenarnya itu kan seni di atas seni kan, Gini, maksudnya gimana? Suatu arsitektur rumah misalnya, rumah sudah didesain dengan luar biasa perhitungan arsiteknya gitu kan. Misalnya bentuknya kombinasi antara modern dengan tradisional. Terus tiba-tiba ada orang datang ke situ, nyoret. Ya mungkin pas, apa ya, artistik. Tapi nek misalnya pemiliknya itu menyalahkan gimana? Nah gitu. Yang paling terkenal ketika kita ngomong street art tentu saja ya Banksy ya. Yang dia memakai teknik stensil. Kalau dari segi istilah ya, street itu kan jalan, art itu seni ya, seni jalanan. Artinya seni yang ada di jalanan, di ruang publik, yang itu bisa macam-macam gitu. Kalau kita lihat art, ART dalam bahasa Inggris itu kan art itu aslinya ya, itu seni murni. Aslinya seni murni itu. Art itu terkait terutama dengan seni lukis gitu. Tetapi art, ARTS biasanya itu sudah melebar
segala macam bentuk kesenian. Nah, street art itu hal-hal kesenian apapun yang ada di jalanan. Kalau yang paling dan sering dibicarakan ya graffiti, tentu saja ya. Graffiti dengan berbagai macam gayanya, dengan berbagai macam tekniknya. Ada yang pakai cat semprot, ada yang pakai stensil, ada yang pakai stiker dan sebagainya kan. Ada yang menggunakan mural dan sebagainya. Ya, kalau kita ngomong masalah vandalisme, dari kata dasarnya vandal itu jelas. Segala hal yang berbau merusak itu pasti, tidak harus dalam bentuk karya seni. Tindakan vandalisme, aksi vandalisme, ya kayak gitu. Jika sebuah karya seni disebut vandalisme, berarti oleh yang menyebutnya, karya ini disebut merusak, mengganggu, atau apapun. Maka itu disebut vandalisme. Apakah dalam konteks seni bisa disebut begitu? Tentu bisa, karena tergantung kan siapa yang merasa terganggu kan. Seringkali seni malah justru menjadi kendaraan bagi orang-orang yang ingin menggugah sesuatu, yang berarti di situ ada kritik, ada apa segala macam. Disebutnya street art, street jalanan. Jalanan itu adalah tempat yang digunakan bersama. Berarti kita bicara tentang ruang publik, ruang yang digunakan bersama kan? Sudut-sudut kota itu ruang digunakan bersama. Jadi yang disebut street art adalah seni yang memanfaatkan ruang-ruang publik, gitu. Bukan seni yang eksklusif yang ada di galeri, yang hanya orang-orang tertentu yang masuk ke situ, bukan. Nah, itu yang disebut street art. Yang bisa berarti itu lukisan yang ada di dinding-dinding, atau bahkan kalau kita tahu kayak Banksy itu yang di luar negeri itu aspal pun dia sikat, jembatan dia sikat gitu, trotoar, nah mobil gitu kan. Nah, jadi street art itu adalah yang ada di tempat publik yang akhirnya dilihat oleh semua orang yang menggunakannya. Ya, dinding, tembok, segala macam itu kan hanyalah media. Di mana seni kontemporer, seni modern itu sudah tidak lagi mempermasalahkan batasan media loh ya, gitu. Bahwa lukisan tidak harus di kanvas. Bahwa lukisan di kanvas tidak harus dengan cat minyak, itu udah jelas. Ada mix media, ada seni instalasi bahkan segala macam. Jadi seni itu sudah maju, sudah kebebasannya sudah tidak terbendung, dan mutlak sudah. Dinding itu adalah sasaran paling empuk untuk menjadi media dari sebuah karya seni. Kalau kita melulu melihat setiap karya yang ada di dinding-dinding ruang publik kita sebut sebagai vandalisme, itu keliru. Kita berarti dolan kita kurang jauh. Kita ke Malaysia aja, ke Penang. Justru titik-titik yang jadi destinasi wisata itu ada mural. Muralnya tapi keren-keren. Yang mengerjakan memang seniman-seniman hebat. Dan dikonsep benar, yang digambar apa, gitu. Sehingga orang-orang yang berwisata ke Penang, mereka merasa belum cukup membuktikan bahwa mereka ke Penang kalau belum berfoto di mural-mural itu. Jadi mural itu malah justru menjadi daya tarik kota itu. Nah, makanya kalau kita ngomong bahwa mural, grafiti itu pasti vandalisme, nah, Anda dolannya kurang jauh. Ini jadi masalah dikarenakan satu penyebab yang sangat fundamental, yaitu kita sedang berebut ruang publik. Ya kan? Kita tahu ruang publik itu sudah dipeta-peta, sudah dikapling-kapling. Berbayar gitu. Sekarang kita tahu reklame gede-gede, billboard gede-gede itu ada uang sewanya dan itu mahal. Nah, apakah selalu yang tampil di reklame itu menyenangkan mata kita? Enggak selalu. Ya kan? Misal ada produk apa gitu, kita bukan pengguna produk itu, ya kita terganggu aja gitu. Nah, ya kan? Nah, jadi tidak selalu yang ditampilkan di ruang publik itu menghibur kita, menghibur mata kita. Tapi karena mereka legal, karena membayar, ya, dan tempat itu memang sudah dilegalkan oleh pemerintah dan ditarif,
maka itu disebut legal. Nah, maka para seniman yang ingin menyampaikan aspirasinya, mereka berebut ruang publik itu. Gitu. Akhirnya tentu saja mereka akan berada di posisi yang ilegal. Tapi posisi ilegal tidak hanya ditempati oleh para seniman saja loh. Bagaimana dengan iklan sedot WC, badut, segala macam yang ditempelkan sesukanya gitu. Apakah berizin? Tidak juga. Gitu. Apakah dimusuhi oleh Satpol PP? Ternyata tidak. Gitu loh. Kenapa mural-mural itu keburu langsung pengen dihapus, sedangkan yang iklan-iklan liar itu tidak segera dihapus? Gitu loh. Yang polusi visual kayak misalkan sedot WC atau apapun itu yang berbau-berbau kayak misalkan promosi gitu, itu kalau orang umum, kalau aku pribadi sih kayak melihatnya kayak biasa gitu. Yang malah yang parah ini dari temen-temen yang kadang suka apa, yang bomber-bomber di jalan gitu. Emang polusi kalau seperti itu, karena kan kalau ngomongin poster sama vandalisme yang teman-teman buat, menurut saya sama-sama vandal, karena poster rokok beda sama banner ya. Poster rokok, sedot WC yang pakai lem itu, ngeprint itu juga sama, nggak ada izinnya, sama aja. Cuman mungkin stigma masyarakat udah terbiasa aja karena itu terlalu mungkin terlalu banyak, atau mungkin terlalu dia juga nempelinnya siang-siang biasa, jadi orang stigmanya ini pasang iklan. Yang waktu kena warga itu udah sempet gimana ya, janji sama diri sendiri sih, lebih nggak vandal lagi, soalnya udah dipukulin habis-habisan gitu loh. Jadi ya janji nggak vandal lagi, cuman malah lebih parah jadinya. Udah setahun mungkin ya nggak ngelakuin vandal, tapi tetap masih gambar graffiti, tapi nggak ngelakuin vandal. Cuman setahun diajak teman-teman malah nyikat yang lebih parah. Waktu itu malah Avia, pusat oleh-oleh Avia, benar-benar di tengah kota, dan itu bikinnya nggak tanggung-tanggung, besar banget di atas lantai 2. Ya itu malah awal-awalnya udah grogi banget. Kalau aku sih takutnya ini mas, kalau udah kena terus nyangkut keluarga gitu-gitu, aku yang aku takutin itu sih sebenarnya. Kalau aku misalkan diapa-apain sih sebenarnya ya nggak apa-apa kan, itu ngomongin kesalahan kan ya kesalahanku sendiri kayak gitu sih. Dan apa yang dikerjakan itu ya bisa menarik, bisa tidak. Ya, sebagaimana lukisan kan, lukisan ya ada yang menarik, ada yang tidak. Patung ada yang menarik, ada yang tidak. Lagu ada yang menarik, ada yang tidak. Street art kan juga begitu kan, ada yang menarik, ada yang tidak kan gitu kan. Itu di satu sisi. Di sisi lain ketika kita ngomong tentang hukum terkait dengan street art ini, kita mesti membahas tentang kepemilikan. Siapa yang berhak memiliki suatu properti atau suatu benda atau suatu hal pada titik tertentu. Ini mesti kita clearkan dulu. Nah persoalannya begini, makanya kita harus membedakan antara memahami nilai artistik dengan memahami nilai hukum, kan gitu kan. Ini adalah tindakan artistik yang melawan hukum, kan bisa jadi kan. Ini adalah tindakan artistik yang sesuai hukum, atau ini tindakan yang artistik tetapi sesuai dengan hukum, kan ya bisa jadi kan gitu. Kalau ada seniman street art membuat suatu karya seni dan itu artistik, kita mesti memahami dan kita mesti mengapresiasi juga bahwa itu sesuatu yang artistik itu. Tetapi ketika suatu pihak yang memiliki wewenang terhadap properti itu mengambil haknya, itu juga kita harus memahami juga bahwa itu adalah tindakan yang bisa dia lakukan kan gitu. Karena ini sesuatu hal yang berbeda kan. Nah, solusinya ya tadi, izin tadi. Tetapi kan jadi aneh juga kan, Masa street art kok izin? Kan gitu kan. Itu kan jadi karena makanya itu kan tradisi
tradisi street art itu kan memang untuk mengekspresikan perasaan diri, untuk menyampaikan ketertekanan dan sebagainya. Kok izin? Mesti ora diizin kayaknya gitu kan. Ada paradok bahwa yang mereka sebut kebebasan berekspresi itu ketika ya tidak menyerang kepentingan penguasa, Tetapi begitu yang diserang itu kepentingan penguasa, maka akan ada itu pembelaan, penghapusan, penghilangan terhadap artefak-artefak yang dianggap mengganggu. Kalau tidak ya akan dianggap sebagai ini pejuang liberalisme, pejuang kebebasan berekspresi gitu kan. Kalau sekarang sebenarnya dunia ketika teknologi informasi ini sudah demikian canggih, itu sebenarnya penghapusan itu menjadi nggak masalah. Karena sesuatu yang dihapus itu justru akan semakin menancap di dalam imajinasi kita, di dalam ingatan kita kan. Contoh misalnya, dulu kalau 404 not font tadi, mural 404 not font tadi tidak dihapus, mungkin tidak akan nancap di benak publik kita. Tetapi begitu dihapus dan dipublish kemana-mana, semuanya share, itu jadi malah kuat menancap kan gitu kan. Jadi kenapa kok vandalisme yang saat ini disebut vandalisme itu lebih cepat direspon? Ya karena yang tersinggung atau yang merasa terganggu ya yang punya kuasa yang mampu meresponnya. Kalau masyarakat yang terganggu dan berani merespon pasti respon, gitu. Buktinya masyarakat nggak merespon berarti nggak terganggu mereka, gitu. Atau bahkan merasa terwakili bahkan. Nah misalnya ini pada saat konflik politik yang lagi panas-panasnya, lantas presiden kita wajahnya diedit, dimiripin binatang segala macam, pelakunya tidak terlalu ngoyo, itu dikejar sama aparat, padahal itu lebih menghina simbol negara, gitu loh. Jadi saya melihat di sini ada reaksi yang berlebihan dari aparatur negara terhadap ekspresi seniman dalam menyampaikan ceritanya permasalahan saat ini. Pihak-pihak ini merasa terganggu itu punya dasar cukup kuat apa tidak, gitu. Seperti yang saya tadi bilang, kenapa tulisan Tuhan aku lapar gitu aja dihapus? Siapa yang terganggu dengan kalimat kayak gitu? Orang sambat lapar, gitu loh. Kenapa pemerintah misalnya ya, pemerintah harus merasa terganggu kalau ada masyarakatnya yang mengaku lapar, gitu loh. Apakah ada yang merasa bahwa iya ya, aku selama ini tidak mengerjakan tugasku dengan baik? Mungkin gitu loh. Maka dia merasa terganggu. Sedangkan masyarakat kalau mereka tidak terganggu dengan tulisan itu, bahkan mungkin dalam hati mengatakan iya memang kami lapar gitu. Dalam kondisi kayak gini segala macam dipersulit gitu misal. Zaman lagi sulit pandemi kayak gini bla bla bla. Maka tulisan itu mewakili. Gitu loh. Nah, sambatku terwakili di tembok itu gitu. Maka tidak terganggu mereka. Yang merasa terganggu siapa? Ya silakan kita bisa membayangkan sendiri siapa yang merasa terganggu. Ya tinggal melihat siapa yang menghapus, ya itu yang terganggu kan. Di masa revolusi fisik, pada saat Belanda masih merasa berhak untuk menguasai wilayah ini, maka tulisan-tulisan itu mereka tetap sebut sebagai vandalisme. Mereka terganggu, tentu saja, gitu. Tapi bagi kita sebagai bangsa yang ingin merdeka, tulisan itu tidak mengganggu, malah justru itu adalah sarana untuk memperkuat persatuan, untuk mengobarkan semangat. Nah, tapi ada sebuah masa, sebuah periode di mana kesadaran berpolitik bangsa kita cukup tinggi dan akhirnya muncul bukan street art tapi perang poster kalau boleh saya bilang. Gitu. Jadi poster-poster yang sebagai penyemangat zaman pada masa itu. Bahkan pada saat parpol-parpol mulai bermunculan memasarkan ideologinya, mereka menggunakan poster. Dan itu di ruang publik juga. Dan saya sebut perang poster karena ya menarik. Ada yang menonjolkan ideologinya sambil menyindir ideologi tertentu dari parpol lain. Parpol yang disindir membalas dengan poster yang berbeda, tapi dengan serangan balik. Dan itu dinamis. Tidak ada yang mengatakan itu sampah visual, karena nggarapnya serius. Penggarapannya serius. Melibatkan seniman-seniman memang. Jadi tidak asal tulis yang coret-coret yang nggak karuan gitu.
Nah, kita pernah loh punya periode seperti itu. Sehingga sampai sekarang oleh kawan-kawan aktivis, ya, mereka masih sering menggunakan seni poster itu, seni cukil kayu segala macam. Itu karena merekam semangat zaman di mana kita dulu pernah menjadi sebuah bangsa yang progresif, gitu. Maka ya itu tadi, batasan kalau secara hukum jelas sih. Kalau secara hukum, misal Anda menggambar di dinding milik siapa dan si pemilik dinding protes apa tidak. Jika protes maka Anda melanggar hukum. Tapi kalau itu, itu bangunan tua, yang punya juga nggak jelas misal, udah lama terbengkalai, Anda menggambar di situ juga nggak ada yang merasa terganggu, ya sudah, gitu. Apapun yang ditempelkan, apapun yang dibuat, itu terkait juga dengan persoalan hukum tadi, persoalan kepemilikan tadi. Sedot WC nek nenggon tempat umum yang bukan miliknya ya tentu tidak memiliki hak kan. Sedot WC ditempel di tiang listrik atau tiang apa gitu yang di kepemilikan umum, kalau itu bukan haknya ya tentu tidak memiliki hak untuk itu kan. Yang tadi sedot WC ketika dia sudah punya hak untuk menempel di pohon misalnya, taruhlah pohon itu miliknya pribadi misalnya, ada di lingkungan pribadi, terus boleh ditempeli. Apa terus langsung artistik? Enggak juga kan, bisa jadi wah seluruh sak pemandangan ora penak-penak gitu kan. Nek dia sudah ditempatkan secara berlebihan gitu, secara berlebihan itu memang mengganggu. Demikian juga ketika kita melihat di jalanan ada billboard gede pengen diperhatikan, di sana ada spanduk gede, wah ning kene ono poster dipajang ning sore ono wes kabeh dipajang ora kaluan ya dadi sampah kan. Jadi saling bersaing dengan dirinya sendiri ora menarik kan. Dan itu perlu ditertibkan kan. Tetapi kalau misalnya itu dinding-dindingnya sendiri yang dia berhak terus dia buat terus orang lain menghapus, nah ini menjadi bermasalah. Bermasalah kenapa? Mungkin karena materi yang disampaikan. Nah persoalannya saya lebih melihat ke penghapusan mural tadi itu sebagai tadi paradok budaya tadi, paradok budaya. Harusnya kalau bersifat kebebasan berekspresi ya tidak perlu dihapus. Tetapi persoalan saya adalah saya tidak mendukung istilah kebebasan berekspresi itu kan. Jadi yang dipersoalkan bagi saya bukan apakah itu dihapus atau tidak. Lebih dalam dari itu, apakah nilai kebebasan berekspresi itu suatu nilai yang tepat, suatu nilai yang benar atau tidak. Ya kalau ngomongin polusi itu tadi, akhirnya street art dan poster rokok atau poster sedot WC lain-lain yang bisa dibilang polusi itu tadi, street art menjadi tawaran menarik tersendiri gitu loh. Salah satunya spot foto. Itu menurutku kalau spot foto sih sepele sih. Yang paling harapanku adalah ya pesan-pesannya teman-teman mural, teman-teman graffiti bisa tersampaikan sih. Ya aku nggak tahu ya, aku nggak ada harapan untuk vandal bisa diterima sih. Maksud saya emang rule-nya vandal harus seperti itu emang. Jadi ngelawan pemerintahan, ngeritik mungkin bangunan atau penempatan apa di kota gitu kan. Emang rule-nya vandal di situ, roots-nya juga. Jadi aku nggak terlalu berharap banyak untuk vandal bisa diterima sih. Mungkin kalau untuk gambar-gambar berkonsep atau mural-mural yang berpesan itu lebih harapannya sih lebih kayak ayolah masyarakat mungkin bisa ngebandingin lah antara tetap dengan poster rokok, sedot WC dan semacamnya itu dengan visual yang kita buat.
lebih bagus mana gitu aja. Saya merasa kurang, saya tidak mengatakan tidak tepat, kurang tepat. Karena jika pemerintah daerah itu ya, mampu membeli berkaleng-kaleng cat untuk menghapus mural itu, mbok ya dipakai untuk membersihkan sampah visual yang lebih sampah kemarin-kemarin. Gitu. Itu baru bijak. Lah yang kemarin-kemarin sudah jelas-jelas kita sebut sampah, bahkan merusak lingkungan. Sampai ditancepin di pohon segala macam, tidak ditindak. Kok begitu ada mural gini cepet banget nindaknya. Bukan hanya ini sih, kan Malang Graffiti aja, jadi lebih ada namanya, ada movementnya juga, lebih jelas aja untuk ngejejaring teman-teman juga, ada aturan-aturannya, jadi lebih enak aja sih semenjak ada Malang Graffiti Movement. Mungkin kalau izin atau enggak, biasanya teman-teman lihat ini mas ya, lihat spotnya dulu gitu. Kadang juga teman-teman ngerancang sebelum gambar ini lihat spotnya dulu gitu, mau oh ini bisa nih disikat nggak ada izinnya, oh ini nih bisa harus izin dulu, biasanya gitu sih kira-kira dulu. Terus kalau aturan mungkin ya lebih, sebenarnya sih aturan ini nggak aturan yang tertulis gitu loh mas, jadi kayak harus gini, nggak boleh kayak gini, nggak kayak gitu, nggak yang tertulis. Mungkin ya kalau aku pribadi sih, aku ikut teman-teman graffiti yang dulu dia udah nggak ngesikat. Kalau vandal juga aturan, sengawur-ngawurnya dia vandal juga nggak nyikat sekolahan, tempat ibadah, monumen, warung-warung kecil gitu. Nggak yang sampai ngawur kayak gitu sih. Pernah juga malah ya sampai teman-teman malah graffiti, malah sampai pemerintahan pun yang ya notabene kan graffiti sama pemerintahan mungkin ini ya saling ya mungkin berbalik arah mungkin ya. Itu malah teman-teman graffiti malah Ajak project. Iya, diajak project kolaborasi gitu malah. Kalau yang pure graffitinya sih di ini mas, di Gedung Kandang kemarin tuh yang sempat rame ini, sampai di medsos sampai rame itu. Pemetaan untuk setiap, kan itu kan yang digarapkan ini jembatan mas, di bawah jembatan kan ada beberapa pilar kan. Nah terus dari Malang Graffitinya sendiri diajak kolaborasi, terus kita pemetaan siapa-siapa yang untuk gambar di setiap pilar ini. Terus yang terakhir itu yang panjang sampai ke bawah itu dari teman-teman Malang Graffiti buat spot foto. Terus biar kita ya mas ya, ngomongin kota pun kan, semakin kota pesat ini kan semakin banyak gedung yang banyak dibangun kan. Kadang kan kayak mikirnya kayak kita di jalan misalkan nggak ada street art ya kayak boring aja gitu mas, kita cuma ngeliatin gedung-gedung yang tinggi kayak kayak gitu sih, biar lebih berwarna aja gitu mas. Kalau street art yang tidak mau menggunakan perizinan gitu kan, itu ya mesti pintar-pintar melihat ruang yang secara kultural diizinkan. Peran pemerintahan penting ya. Pemerintahan itu memberikan ruang-ruang yang seperti ini, gitu kan. Ruang di ruang publik yang memberikan kesempatan untuk seniman-seniman ini mengekspresikan gagasannya dan mengekspresikan teknik-teknik artistiknya kan gitu. Nah, jadi jangan remehkan karya seni, karena seringkali karya seni itu memang dipakai untuk menyampaikan kritikan yang cukup pedas dibanding kemasan-kemasan lain. Gitu. Karena para pelaku street art itu jangan bilang nggak modal loh.
Mereka pasti bermodal bikin karya-karya itu, mereka modal gitu. Bisa, dan sangat yakin saya tidak ada yang nyponsori. Biaya pribadi, bantingan, nggak ada yang bayar, malah keluar duit. Kekuatan macam apa yang bisa membuat sekelompok orang melakukan itu? Masih resiko nanti dihapus lagi gitu. Ada dua sisi, ada dua pihak yang perlu mengevaluasi diri, termasuk seniman street art-nya gitu. Seniman street art seharusnya paham bahwa setiap berkarya dia harus mempunyai pertanggungjawaban. Misalnya, apakah karya dia benar-benar indah untuk dilihat, layak dilihat dan ditampilkan di ruang publik, gitu. Jadi tidak sekadar aku berani, aku punya cat, gitu. Tidak hanya itu aja. Tapi mari kita lihat, karyamu itu bagus secara benar-benar sudah kamu ngoyo untuk sebagus mungkin yang kamu bisa, atau sekadar iseng, atau sebenarnya yang kamu sampaikan ini sebenarnya kurang bijak, gitu. Jadi seniman pun harus punya pertanggungjawaban. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seniman itu tuh harus bebas sebebas-bebasnya. Kita harus bisa membedakan dua kata ini, antara bebas dengan liar. Gitu. Liar itu apapun ditabrak. Kalau bebas, dia tahu sesuatu jangan ditabrak, ya tidak ditabrak sama dia. Gitu. Bebas itu lebih bertanggung jawab daripada liar. Seniman itu harus bebas, tapi jangan sampai liar. Gitu. Karena apa? Yang disebut liar adalah saat ingin bebas, tapi kebebasannya mengganggu kebebasan orang lain. Misal masyarakat itu berhak juga punya lingkungan yang sehat dipandang. Street artmu menyodorkan itu untuk sebagai semakin indah dan semakin artistik tempat itu, atau malah sebaliknya. Nah, sedangkan seniman kan ya kadang-kadang ya mereka berpikir ala dirinya sendiri. Mereka belum tentu bisa menerima masukan meskipun dengan sesama seniman. Nah, di situ saya mungkin lebih fokus kepada sesama insan seni ya, sesama insan seni. Mari kita mengevaluasi diri. Kita melihat karya-karya kita, gitu. Bahwa ini kita pertontonkan ke publik, maka apa yang akan kita sodorkan ke publik? Jangan sekadar sesuatu yang ternyata ikutan nyampah juga.